Halo, ketemu lagi sama saya Arif Maigarasi dari Kepala Divisi Diklat Booster Reinkarnasional yang tergabung dalam tim 22 BRN. Kami Divisi Diklat dan tim Divisi Diklat serta tim 22 akan selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas rental mobil para relawan Booster Reinkarnasional. Oke, kali ini saya akan mencoba bahas mengenai enakan mana sih order sewa lepas kunci atau order dengan pengemudi. Lebih nyaman mana, lebih enak mana. Karena ada beberapa teman yang bilang, oh order sewa pengemudi lebih enak, lebih aman, lebih nyaman. Ada lagi yang bilang order sewa lepas kunci juga lebih aman, lebih enak juga. Nah, ini kita coba bahas di sini kira-kira mana yang bisa menjadi acuan kita. Simak terus IG, Instagram, Divisi Diklat BRN, atau YouTube Booster Reinkarnasional atau Maigarasi Kingdom di media sosial. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke, selanjutnya mari kita bahas ya teman-teman. Tapi sekali lagi pembahasan ini bukan kita menggurui, tapi berdasarkan dari pengalaman selama ini, riset-riset, kejadian apa segala macam. Oke, mari kita coba lihat dari plus minusnya masing-masing orderan tadi. Kita lihat dari penggunaan ya. Penggunaannya, kalau lepas kunci tujuannya bebas, kemana aja dia bisa pakai, kita nggak bisa pantau. Mereka mau pergi ke area mana, ke daerah mana, keluar kota, keluar pulau, bahkan kita tidak bisa pantau ya. Itu dari sisi minusnya LK. Plusnya, dengan pengemudi tujuannya jelas. Kalau dengan pengemudi tujuannya menginap ke puncak, kalau dari Jakarta ke puncak, ke Bandung, ke Jawa Tengah, ke Sumatera, itu jelas dengan pengemudi ya. Itu plus untuk dengan pengemudi. Kemudian minusnya lagi untuk LK ya. Itu perawatannya kurang ya. Biasanya pemakai itu nggak ngecek air aki, nggak ngecek air radiator ya. Mereka hanya pakai aja, begitu kejadian baru lapor ke pemilik unit. Tapi kalau dengan pengemudi, otomatis pengemudi udah jelas. Mereka punya SOP, pagi dia harus ngecek air radiator, harus ngecek air aki, dan lain-lain. Ban, apa kondisi ban, apa segala macam, dia akan cek ya. Kalau itu penggunaan dengan pengemudi. Kemudian minusnya lagi lepas kunci adalah yang lagi rame sering terjadi kejadian apa? Tilang elektronik. Tilang elektronik di kota-kota besar, di beberapa kota sudah ada itu. Jadi seperti contohnya tiba-tiba kita dapat surat cinta biasanya dari Polda di mana kita berdomisili. Kalau kita KTP-nya Jakarta ya otomatis datang ke pemilik STNK tilangnya. Kalau itulah dengan tanpa pengemudi, kita nggak tahu tuh tilang tiba-tiba kejadian. Nah kemudian kalau dengan driver ya otomatis tilangnya driver sendiri yang nanggung karena jelas dibawa oleh pengemudi kita. Aturan minusnya lagi nih, kalau untuk lepas kunci, aturan jam pakainya bebas ya. Dia mau pakai sampai pagi, dia mau pakai sampai malam sekali apa segala macam, itu terserah dia. Selama dia mau pakai berapa hari ya, dia mau pakai terus-terusan, itu jamnya bebas. Tapi kalau dengan pengemudi otomatis terbatas. Nggak mungkin dong pengemudi kita jamnya apa 24 jam kerja atau berapa segala macam. Nah itu dari sisi positifnya. Nah kemudian kalau dari sisi penggunaan lagi, nah ini dari sisi tadi negatifnya lepas kunci dan positifnya pakai pengemudi. Nah kita balik lagi, sekarang positifnya lepas kunci dong kita sekarang ngomong. Kalau ada kejadian penggunaan
laka, kecelakaan lalu lintas. Biasanya dikontrak, karena di Indonesia itu tidak ada satupun klaim yang menjamin kalau disewa lepas kunci akan diganti gitu ya, tidak ada satupun klaim. Makanya akhirnya si pemilik unit di kontrak itu bilang semua kecelakaan apa segala macam dengan kerugian dengan pihak ketiga atau manapun menjadi beban si penyewa. Klaimnya jelas ke user. Kalau dengan pengemudi sendiri ya otomatis kita yang nanggung ya. Ini minusnya kalau kita pemakaian dengan pengemudi. Kita yang nanggung, nabrak apa kita yang nanggung. Mobilnya terbalik di jalan, ngantuk di jalan tol, tamu luka-luka apa segala macam, diminta pertanggungjawaban dari si pemilik kendaraan. Itu minusnya kalau dengan pengemudi. Kemudian dari nilai sewa, ini plusnya lepas kunci lebih bagus biasanya ya, nilainya lebih tinggi, hitungan basicnya ya, daripada dengan pengemudi. Biasanya pengemudi minusnya ya nilainya di pas-pasan aja gitu ya. Kalau lepas kunci biasanya lebih mahal. Plusnya lagi lepas kunci, kita nggak mikirin gaji supir, ya. Kita cuma mikirin gaji untuk ngantar jemput aja tuh mobil. Atau kita punya satu supir yang bisa 10-20 kali bolak-balik kalau dia kuat untuk keliling ngantar mobil. Nah kalau dengan pengemudi otomatis kita harus siapin uang gaji pengemudi, otomatis kita siapin, ya. Kita siapin uang standby-nya, ya, uang jalannya otomatis kita harus pikirin, ya. Kalau itu dengan pengemudi. Nah tadi kita udah ngomong plus minusnya. Kemudian mari kita bahas dari masalah kesalahan data, ya. Kalau dari kesalahan data, lepas kunci problemnya adalah mobil digadai, mobil dijual putus ke pihak lain, ya. Kalau kita lihat dari sisi kesalahan data, mobil gadai, mobil rental dijual putus, mobil disalahgunakan, ya, dipergunakan untuk hal-hal yang melawan dari aturan hukum Republik Indonesia, bisa jadi bawa narkoba apa segala macam, ya. Itu kalau kesalahan data. Nah kalau kesalahan data dari sisi pakai supir, ini yang bisa bahaya lagi. Biasanya pengemudi itu diajak makan, kemudian dikasih obat bius di makanannya, di minumannya, ya, supirnya dibius. Kalau mereka nggak mempan, ya amit-amit jangan sampai kejadian, ya. Tapi ada kejadian seperti ini dan bukan sedikit, banyak, ya, pengemudinya dibunuh. Kita sering dengar berita-berita transportasi online, ya, banyak kejadian. Kalau dulu rental-rental juga banyak. Kita juga di BRN juga banyak sekali ngalamin supir yang dibius, mobilnya dibawa kabur. Itu kalau kita masalah kesalahan data, ya tentunya kalau di dalam lepas kunci, kalau mobil hilang apa segala macam, ya kita cuma mobil hilang aja yang kita harus tanggung. Tapi biasanya kalau pemakaian driver, otomatis kalau pengemudi kita ada apa-apa, kita harus rawat dia kalau dia sakit, ya. Terus mobil juga sudah hilang, udah pasti sama. Apalagi kalau sampai amit-amit tadi sampai meninggal dunia karena dibunuh oleh usernya apa segala macam, ya kita harus mikirin keluarganya, kehidupan anak istrinya, sekolahnya bagaimana, itu yang harus dipikirkan. Nah itu tadi dampaknya. Nah kalau saya lagi lihat lagi, plusnya dari lepas kunci juga masih ada. Kenapa? Kalau di lepas kunci kita bisa minta data sebanyak-banyaknya. Kalau pernah kita belajar di YouTube sebelumnya, itu ada namanya 4D. Data pribadi, data keluarga, data perusahaan, dan data bank. Itu 4D dasarnya, nanti bisa dilihat lagi. Kita bisa minta semua datanya kalau itu pemakaian lepas kunci, karena kita harus tahu user kita siapa nih yang mau pakai mobil kita. Jangan takut kalau mereka berpikiran, aduh ribet banget ya mau sewa mobil lepas kunci di perusahaan Anda. Biasanya kita bilang baik-baik, Pak, ini yang kami kasih pinjam unitnya nilainya ratusan juta. Kami cuma pengen yakin kalau Bapak yang kita bisa pinjemin ini amanah, gitu ya. Kenapa kita minta data? Biar bisa kita yakin bahwa Bapak ini amanah untuk menjaga aset kita yang nilainya ratusan juta. Bukan dilihat dari Bapak sewa cuman
berapa ratus ribu, tapi asetnya ini ratusan juta. Kita pengen itu amanah. Ya, jadi seperti itu. 4 data tadi untuk meminta data untuk sewa lepas kunci. Jadi kalau sewa lepas kunci, datanya lebih banyak. Kita tahu semuanya, tahu keluarganya, tahu anaknya, tahu kantornya di mana, kerjanya apa, tahu rekening banknya, apa segala macam, tahu Facebooknya, gitu ya, media sosial. Tapi kalau pakai supir, apa datanya? Cuman bayar doang, transfer, ya, cash, apa segala macam. Datanya sedikit, nggak mungkin kita minta seperti data untuk sewa lepas kunci. Ya paling cuma kita bisa minta KTP, ya. Kalau kita minta jemput di airport atau jemput di pesawat, di airport atau jemput di stasiun kereta, paling kita cuma minta pemesanan bukti e-tiketnya, ya. Jadi, ya itu dia sebuah teman-teman, plus minusnya. Teman-teman silakan yang berpikir sendiri. Oh ya, enakan mana ya? Tadi plus minusnya lepas kunci seperti ini, minusnya dengan driver seperti ini. Ini yang kami kasih hanya gambaran saja. Keputusan di teman-teman sekalian. Silahkan pilih mau yang mana. Tapi yang paling terpenting dari tadi adalah kita masalah data. Tetap sewa pakai supir juga harus penting datanya, ya. Jangan pernah terima cash, apalagi alamatnya nggak jelas. Minta dijemput di stasiun, dan jemput di mana, apa segala macam. Bisa aja dia cuma jemput di airport, dia cuma naik damri ke airport, dia bawa sesuatu, bawa apa segala macam, koper isinya bukan barang-barang ini, tapi barang-barang yang membahayakan. Ya itu sekali lagi semua plus minusnya, pilihan di teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan saya dan tim kami dari 22 yang selalu memberikan info-info bermanfaat, terutama dari tim divisi Diklat. Saya dan ada teman-teman kami semua di divisi Diklat yang akan membantu meningkatkan standarisasi perusahaan transportasi Anda. Sampai jumpa. Salam kompak, kuat, juara. Bring back our car, rise to be champion. BRN.